ataupun staff dan kru yang bertugas selama berada di MPL ID season yang ke-8 ini dia. Let's go! Alright. Dan tentunya masih dipandu oleh kalung emas, KB Polo Ranger emas. Dan bahkan kita lihat Ryuk yang menggunakan satu buah Benedetta untuk berada di posisi offline. Dan bahkan bingungkan kali ini ternyata Esmeralda akan dimakan seorang R7. Dan lihat sana, Paul dimakan sedikit demi sedikit. VN bakal coba diganggu pergerakannya. Ada satu portal kali 24 jam, tapi ternyata Ryuk di sana masih punya execute. Dipaksa cover belum didapatkan oleh seorang Ryuk di arah top lane. R7 pun gak bisa membantu pergerakan seorang VN, dan VN menahan satu buah flickernya. Ditahan dengan baik. Dan bahkan Skylar membantu pergerakan menuju ke arah jungle, dan Little Wonder-nya sedikit tertinggal. Bahkan Little Wonder sudah diamankan oleh seorang Jisa, Pak Pulu. Iya, di sebuah pengalian isu di mana Rogernya juga berhasil untuk mendapatkan purple buff tanpa ada gangguan yang berarti karena semuanya terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah dua orang antara Esmeralda dan juga Popol Kupa. Namun di bagian atas seperti R7 ingin membalaskan dendamnya, dan benar aja udah ada satu player dari Rebellion Genflick, dan itu adalah Ryuk Benedetta yang mengambil sosok Finn barusan. Wow. Yes. Dendam Israel, sang kapten dimakan, akan hujam kau Ryuk langsung ke bawah tanah. Dan tentu saja itu menjadi satu buah poin yang cukup baik untuk arah Kyoshi. 1-1, Val diganggu pergerakannya seperti kata Profesor KB. Ini gigi yang dari batu. Kita lihat mencoba untuk menggigit seorang Val sedikit demi sedikit. Yoi, di atas sana R7-nya udah ada lagi 3 orang. Kukira Baywan ternyata bawa kawan. Again and again menjadi sebuah pertempuran yang sangat-sangat tidak adil. Karena 3 lawan 1, namun Rogernya datang. Albertnya siap untuk memberikan garukan karena kukunya udah sangat-sangat diasah dan sangat-sangat tajam sekali. Tapi ternyata player dari Rebellion Genflick mereka mundur dan permainan pun kembali adem, Oji. Oke. Tapi kali ini tidak terlalu lama adem ternyata karena Skylar udah standby on possession. Skylar udah di arah depan sana. Ada informasi diberikan dan Huba akan ngebuka satu posisi untuk Jisa. Karena di situ ada Skylar, dan bahkan Turtle dicoba diamankan oleh seorang Albert ke arah belakang. Alex pada mau tarik pelanggaran retribusi siapa yang didapatkan? Albert kalah retribusi untuk seorang Jisa untuk kali ini Albert. Dan bahkan ini retri nomeri tigisnya dipasang ke belakang. Duel Dagger dapat ke Brittal dulu. Berhasil mendapatkan 1 poin. 1-1. Albert menuju ke arah belakang, kali ini didapatkan tapi Jisa tertangkap trap, dan bahkan Paul kali ini mendapatkan 1 atas sang kapten lagi dan lagi. Klik bisa berbuat banyak, 3 hilang. Raja dan Skala Raja diamankan 3 poin yang cukup banyak untuk Rebellion Genflick. What a play from Rebellion Genflick, 40. Yap, ini bagus banget. Belum lagi tadi dari VYN ataupun Finn ya memiliki makro yang sangat-sangat indah, di mana dia tahu kalau Hayabusa pasti akan mengejar ke arah Roger. Roger dari sedikit langsung dipasangin trap di depannya, Pak. Dipasangin, pinter banget itu pemikiran yang sangat-sangat cepat diperlihatkan oleh Finn. Sebelum itu untuk sekarang kita lihat aja Ryuk ya masih berhasil untuk mempertahankan satu wave minion di bagian atas. Dia pergi lagi dengan mobilitas yang sangat tinggi, ingin bergabung bersama rekan-rekannya. Dari minimap kita lihat ada Val dan juga Lilia yang udah mulai bergabung. Skylar di bawah belum bisa mendapatkan ke arah kajanya. Profesor ini cukup tertinggal ya berarti dari RRQ Hoshi. Iya, bahkan yang tadinya aku kira Turtle ternyata battle terjadi di 2 menit awal, dan bahkan tiba-tiba kita melihat bagaimana performa dari Finn yang aku juga terkejut sekali macro play-nya. And anyway, jangan lupa juga ada snack time kali ini di mana buat teman-teman bisa langsung pot momen di bahkan di snack video teman-teman juga dan melihat Huba. By the way, aku cut sedikit karena aku melihat Huba nggak boleh terculik asal-asalan. Karena banyak banget yang bisa nyulik, ada Skylar, ada Grok juga kali ini, dan bahkan entah kenapa dari Val-nya yang dia kalau benar-benar mau nge-cover dia harus nunggu gimana caranya biar Skylar-nya harus udah ngeluarin The Way of Dragon baru dia boleh melakukan. Yo, ini dia pertempuran kembali pecah lagi loh. Darkan Nixon keluarkan, double kill didapatkan. Lucky for triple kill, tapi ternyata Albert tershot kali ini dengan satu buah defense judgment. Dihukum begitu saja. Jisa berhasil mendapatkan 3 poin kill dengan cukup banyak, tapi R7 masih coba untuk bertahan dengan satu buah damage dari serang Huba yang besar. Bahkan R7 mundur ke arah belakang, tersisa R7 dan bahkan para pemain dari tim Arakeoshi lainnya mencoba untuk cover menuju ke arah Turtle yang bakal coba diamankan oleh seorang Jisa, Bapak.
Yap, ini dia ada Heptasis yang udah diamankan juga oleh Chow. Berarti akan ada turtle yang cukup nikmat bisa mereka amankan dengan sangat cepat. Tapi VYN dia tidak mau memberikan turtle tersebut, malah dirinya kali ini langsung berhasil diamankan begitu. Tapi turtle-nya diamankan oleh Albert. Entah dari mana datangnya, entah dari mana munculnya. Langsung mencuri perhatian dari turtle tersebut, Oji. Yes, dibalaskan kembali Retri Indomie. Yang sudah bakal seorang Jisa dan bahkan Albert kali ini membuktikan retributionnya. Berhasil mengamankan 1-1. Tapi dari segi gol pasti dipegang Rebellion Genflix dengan perolehan 1000 gol lebih unggul. Dan bahkan turret pertama diamankan oleh tim Rebellion Genflix. Jisa, dia belum terpick off sama sekali. Masih mendapatkan keuntungan atas seorang Albert. Masih jauh, sedangkan Skylar coba dipasang begitu saja. Dan hampir ditumbangkan di arah bottom lane 40. Oke, ini DPN kembali tertangkap, tapi tadi ada satu flicker yang udah dikeluarkan, di mana tadi wild card sebelumnya udah langsung dikeluarkan juga. Alekto final blow, VYN tertinggal sendirian. Apakah ada rekan yang ingin membantu? Clay-nya udah mulai mendekat memberikan Starlight Pulse yang dia milikin. Ryuk dipaksa mundur, ada Esmeralda dari minimap yang begitu free di bagian atas untuk bisa mendapatkan satu outer turret lagi, Oji. Alright, tapi kita lihat di sini bakal ada teamfight kembali. Rio menuju ke arah belakang. Falanya ngebuka vision untuk seorang VYN, sedangkan Albert bakal memakan jungle sedikit demi sedikit. Dan Albert berada di arah rumput untuk meng-cutting siapapun yang akan mencoba meng-cutting deny rotation dari seorang R7. Tapi lihat di arah rumput, dua orang udah bahkan menuju ke arah depan, tapi 4 versus 2, 4 versus 3, satu motion yang dikeluarkan, dan bahkan VYN mencoba untuk bertahan, ternyata VYN still survive right there. Bahkan 1 poin diamankan dari seorang Clay yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ryuk masih mau lebih, Albert is coming, para lihat Jisa bakal fokus menuju ke arah Little Wonder terlebih dahulu, dan Ryuk yang mengamankannya. Nggak ada yang lihat, Papul, silakan. Iya, nggak apa-apa. 3-0-4 itulah KDA yang dimiliki oleh Jisa. Sekarang ini akan membuat dari Hayabusa akan jauh lebih mengungguli harusnya ya. Dia punya pergerakan yang baik. Dia welcome juga dari tadi Skylar free bawah. Belum terlihat ada KJ yang ingin masuk dan juga mengganggu ke arah pergerakan dari Skylar. Mereka berkumpul ataupun Benedetta yang udah mulai bertukar posisi untuk bisa berhadapan langsung dengan Skylar-nya, Oji. Betul sekali, tapi Turtle sudah terbuka untuk kali ini. Belum ada yang menyenggol. Bahkan ada Birol di depan sana yang udah standby on possession. Birol terbuka posisinya. Dia muncul di arah map. Harusnya para pemain dari tim Ararkyoshi tahu akan keberadaan dari burung. Bukan sembarang burung di arah top lane. Tapi melihat posisi seperti ini, sepertinya Jisa bakal mencoba untuk melakukan turtle terlebih dahulu sebelum dia fokus menuju teamfight. FYN membuka posisinya dan seperti Albert sedikit terlambat. Tidak ada satu buah turtle yang dikontes dari tim Ararkyoshi. Ararkyoshi, tim yang kemarin berada di top klasemen dan bahkan sampai saat ini sekarang berada di posisi yang tidak cukup baik ketika melawan Rebellion Genflix 50. Yo, di bawah pun ada Way of Dragon langsung dikeluarkan, ditembarkan open fire yang dimiliki oleh Roger. Ingin kabur, ingin Electrophanable tapi nggak bisa. Jisanya masuk ke bagian dalam, Quad Shadow, Phantom Shuriken, Basic Attack semuanya dikeluarkan guna untuk memberikan poke damage aja ke arah player yang dimiliki oleh Ararkyoshi. Namun di departemen PB Oji udah ada Power Nether masih memberikan gangguan. Udah ada Darkening juga, ditabrakin dengan portal 1x24 jam mau lewat surat vaksinasinya ditunjukin dulu Bang. Ya silahkan Oji. Oke, Valnya flicker ke arah belakang dikeluarkan begitu saja karena dia nggak kuat. Dia nggak sanggup menahan serigala berbulu domba. Lagi-lagi Albert terlihat tampan dan imut tapi ternyata sangatlah garang di dalam Lamb of Dawn. Tapi melihat posisi kayak gini Pak Pulung. Walaupun dari tim Ararkyoshi mereka tertinggal dari kill dan juga segi gold. Itemnya ini mereka udah cukup unggul dan bahkan bakal dibawakan oleh Profesor KB, silakan. Nah, itemization-nya yang bisa dibilang masih basic, tapi untuk dari Skylar sih, dia bawa Heptasis, artinya hati-hati buat teman-teman yang sendirian dari Rebellion Genflix, kayak let's say Ryuk juga kayaknya bakal langsung di pick off, that's it. Heptasis tentunya bakal kerasa banget di tubuh Ryuk. R7 juga walaupun dia udah punya durability, tapi dia harus bener-bener nge-follow up sekarang. Bahkan yang efeknya bakal domino banget, artinya Albert bakal bebas banget tanpa dia frontliner. Di sini RRQ bisa menukarkan banyak yang namanya trade kill, dan terbukti ini lihat Jisa, Albert bener-bener kayak 1v1-nya bener-bener selalu diganggu, tapi jujurnya Albert bakal menang dan shutdown. That's it. Itu dia yang aku bilang tadi. Ketika Valnya tumbang, karena dari tadi ngeganggu frontliner dan Ararkyoshi, itu adalah Val. Ketika Valnya nggak ada, artinya Albertnya bebas kan Ranger Mas untuk mengobrak-abrik backline dari Rebellion Genflix. Yes, sudah aku bilang dan Profesor KB juga sering sekali bilang kalau misalnya Roger ini adalah natural counter dari seorang assassin. Dan ketika di one by one situation di head to head kan emang pasti bakal dimenangkan oleh Roger. Dari
segi seimbang ya kita angkat dari segi seimbang. Kecuali Rogernya banyak CC segala macam itu beda cerita. Karena di sini balik lagi dengan adanya darah setengah factor setelah marksman yang dimiliki oleh seorang Roger, itu dia membuat burst damage yang cukup besar. Dan kita bakal langsung aja players gold by living by Mandiri. Albert berada di posisi pertama, tapi Ryuk kali ini menyusul di posisi kedua yang bahkan melampaui skoran Skylar di sisi gold lane-nya, Pak Pulung. Oke. Power of Nether Wild Charge-nya ada satu tadi. Briliano Foden masih bisa menyelamatkan diri. Clay hanya saja di bagian tengah mereka berhasil mendapatkan satu center tar dari RRQ OC. Ini adalah kejadian yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rebellion Gameplay. Dan Lord pun terbuka dengan begitu bebasnya, Oji. Oke, tapi kali ini Pak Pulung lihat R7 mencoba untuk membuka posisi. Clay kita lihat bakal menjadi Ruby Deden. Dan bahkan Skylar di arah top lane, Lord masih diamankan. Lord coba dipaksa timpan. Albert mendapatkan satu momen tambahan. Tapi ternyata Albert gak mau tinggal diam. Sehingga Albert perlu dapat terima goalkeeper. Media kali ini dari seorang Albert. Apakah menjadi CV? Apakah CV pertama di selamat? One versus situation. Ryuk gak mau ngasih CV kali ini. Ryuk gak mau ngasih CV untuk seorang Albert. Lihat, satu kali lompatan. Satu balikan pun memporak-porandakan para pemain dari tim Rebellion Gameplay, Pak Pulung. Media from Outlook Israel. Kembali mencakar-cakar, membumianguskan bagaimana Land of Dawn dari pertempuran begitu indahnya dipertontonkan. Dikejar habis-habisan, Electofana Blow baru aja keluar dari base-nya langsung ditendang di Way of Dragon. Patah sudah rusuk sebelah kiri dan sekarang burungnya pun langsung dihilangkan begitu aja. Oji. Oh my god, limpahnya gak ada habis-habisnya, bahkan Fabang coba dipasang begitu saja, dapat di satu momen tepat. Di kampus juga harus Jisa udah gak bisa buat apa-apa lagi. Satu buah poin dengan killing spree. Lihat betapa pinternya Albert. Dia ngambil killing spree terlebih dahulu sebelum dia mundur. Dan wipe out. Ini bencana. RRQ si Raja dan Raja berhasil mengamankan poin pertama dari Rebellion Gameplay, Pak Pulung. Yoi 1-0 untuk RRQ di bawah menit ke-12. Wah, aksi yang bisa dibilang kembali keadaan di mana mereka tadi tertekan dan perjalanan RRQ di game yang pertama